Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Rusmaniar dengan NIM 225333613 dari kelas TI 3C. Saya akan menjelaskan materi tentang lapisan fisik. Tujuan lapisan fisik. Sebelum komunikasi jaringan apapun dapat terjadi, koneksi fisik ke jaringan lokal harus dibuat. Koneksi fisik dapat berupa koneksi kabel dengan menggunakan kabel atau koneksi nirkabel dengan menggunakan gelombang radio. Kartu antarmuka jaringan atau NIC menghubungkan perangkat ke jaringan. NIC Ethernet digunakan untuk koneksi kabel, sedangkan NIC WLAN digunakan untuk koneksi nirkabel. Lapisan fisik OSI menyediakan sarana untuk mengangkut bit-bit yang membentuk bingkai lapisan data link melintasi media jaringan. Lapisan ini menerima frame lengkap dari lapisan data link dan mengkodekannya sebagai serangkaian sinyal yang ditransmisikan ke media lokal. Bit yang dikodekan yang terdiri dari bingkai diterima oleh perangkat akhir atau perangkat perantara. Selanjutnya, karakteristik lapisan fisik. Lapisan fisik terdiri dari sirkuit elektronik, media, dan konektor yang dikembangkan oleh para insinyur. Standar lapisan fisik membahas 3 bidang fungsional, yaitu komponen fisik, pengkodean, dan pensinyalan. Bandwidth adalah kapasitas di mana suatu media dapat membawa data. Bandwidth digital mengukur jumlah data yang dapat mengalir dari satu tempat ke tempat lain dalam jangka waktu tertentu. Throughput adalah ukuran transfer bit melintasi media selama periode waktu tertentu dan biasanya lebih rendah dari bandwidth. Latensi mengacu pada jumlah waktu, termasuk penundaan, bagi data untuk berpindah dari satu titik tertentu ke titik lainnya. Goodput adalah ukuran data yang dapat digunakan yang ditransfer selama periode waktu tertentu. Lapisan fisik menghasilkan representasi dan pengelompokan bit untuk setiap jenis media sebagai berikut. Yang pertama, kabel tembaga. Sinyalnya adalah pola pulsa listrik. Yang kedua, kabel serat optik. Sinyalnya berupa pola cahaya. Dan yang terakhir, nirkabel. Sinyalnya adalah pola transmisi gelombang mikro. Selanjutnya, kabel tembaga. Jaringan menggunakan media tembaga karena murah, mudah dipasang, dan mempunyai resistensi rendah terhadap arus listrik. Namun media tembaga dibatasi oleh jarak dan gangguan sinyal. Nilai waktu dan tegangan pulsa listrik juga rentan terhadap interferensi dari dua sumber, yaitu EMI dan crosstalk. 3 jenis kabel tembaga adalah UTP, STP, dan kabel koaksial atau koaks. UTP mempunyai jaket luar untuk melindungi kabel tembaga dari kerusakan fisik, pasangan terpilin untuk melindungi sinyal dari interferensi, dan isolasi plastik berkode warna yang secara elektrik mengisolasi kabel satu sama lain dan mengidentifikasi setiap pasangan. Kabel STP menggunakan 4 pasang kabel, masing-masing dibungkus dengan pelindung foil yang kemudian dibungkus dengan jalinan logam atau foil secara keseluruhan. Kabel koaksial atau disingkat koaks mendapatkan namanya dari fakta bahwa ada 2 konduktor yang berbagi sumbu yang sama. Koaks digunakan untuk memasang antena ke perangkat nirkabel. Penyedia internet kabel menggunakan membujuk di dalam tempat pelanggan mereka. Selanjutnya, kabel UTP. Kabel UTP terdiri dari 4 pasang kabel tembaga berkode warna yang telah dipilin menjadi satu dan kemudian dibungkus dalam selubung plastik fleksibel. Kabel UTP tidak menggunakan pelindung untuk melawan efek EMI dan RFI. Sebaliknya, perancang kabel telah menemukan cara lain untuk membatasi efek negatif crosstalk, yaitu pembatalan dan memvariasikan jumlah lilitan per pasangan kabel. Pengkabelan UTP sesuai dengan standar yang ditetapkan bersama oleh TIA atau EIA. Karakteristik kelistrikan kabel tembaga ditentukan oleh Institute of Electrical and Electronics Engineer atau IEEE. Kabel UTP biasanya diakhiri dengan konektor RJ45.
Jenis kabel utama yang diperoleh dengan menggunakan konvensi pengkabelan tertentu adalah Ethernet Straight Through dan Ethernet Crossover. Cisco memiliki kabel UTP berpemilik yang disebut rollover yang menghubungkan workstation ke port konsol router. Selanjutnya, kabel serat optik. Kabel serat optik mentransmisikan data melalui jarak yang lebih jauh dan bandwidth yang lebih tinggi dibandingkan media jaringan lainnya. Kabel serat optik dapat mengirimkan sinyal dengan redaman lebih sedikit dibandingkan kabel tembaga dan sepenuhnya kebal terhadap EMI dan RFI. Serat optik adalah untaian kaca yang sangat murni, yang fleksibel namun sangat tipis dan transparan, tidak lebih besar dari rambut manusia. Bit dikodekan pada serat sebagai impuls cahaya. Kabel serat optik kini digunakan di 4 jenis industri, yaitu jaringan perusahaan, FTTH, jaringan jarak jauh, dan jaringan kabel bawah laut. Ada 4 jenis konektor serat optik, yaitu ST, SC, LC, dan duplex multimode LC. Kabel patch serat optik mencakup multimode SC, SC, mode tunggal LC, LC, multimode ST, LC, dan mode tunggal SC, ST. Di sebagian besar lingkungan perusahaan, serat optik terutama digunakan sebagai kabel backbone untuk koneksi point-to-point dengan lalu lintas tinggi antara fasilitas distribusi data dan untuk interkoneksi gedung di kampus multigedung. Yang terakhir, media nirkabel. Media nirkabel membawa sinyal elektromagnetik yang mewakili digit biner komunikasi data menggunakan frekuensi radio atau gelombang mikro. Nirkabel memang memiliki beberapa keterbatasan, antara lain cakupan area, interferensi, keamanan, dan masalah-masalah yang terjadi pada media bersama apapun. Standar nirkabel meliputi Wi-Fi, Bluetooth, WiMAX, dan Zigbee. LAN nirkabel memerlukan IP nirkabel dan adaptor NIC nirkabel. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.